Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIM 123101559. Saya dari Prodi PGMI kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kota Bahrain, peninggalan Kota Bahrain, dan tokoh-tokoh di Kota Bahrain. Kota Bahrain telah ditempati oleh manusia sejak zaman prasejarah. Lokasinya yang strategis di Teluk Persia telah berpengaruh bagi orang-orang Assyria, Babilonia, Yunani, Persia, dan terakhir Arab. Penduduknya kemudian menjadi Muslim. Bahrain pada zaman silam dikenal sebagai Dilmun Tailos, nama Yunaninya. Awal menjadi Mismahik sewaktu di bawah pemerintahan Kekaisaran Persia. Pulau-pulau di Bahrain yang terletak di tengah-tengah sebelah selatan Teluk Persia berhasil menarik penjajah sepanjang sejarah. Bahrain telah dalam bahasa Arab berarti dua laut. Hal ini merujuk pada fakta yang pulau ini mempunyai dua sumber air berbeda. Air tawar yang muncul dari dalam tanah dan air asin yang mengelilinginya. Sebagai sebuah pulau yang strategis yang berada di antara timur dan barat, tanah yang subur dan air tawar berlimpah, dan tempat penyelam mencari mutiara, telah menjadikan Bahrain pusat permukiman. Selama 2300 tahun, Bahrain menjadi pusat perdagangan dunia di antara Mesopotamia, sekarang Irak, dan lembah Indus, sekarang sebuah wilayah di India. Adalah peradaban Dilmun yang mempunyai kaitan erat dengan peradaban Sumeria pada abad ketiga sebelum Masehi. Bahrain menjadi bagian dari Babilonia lebih kurang pada tahun 600 sebelum Masehi. Catatan-catatan sejarah menunjukkan Bahrain dikenal melalui berbagai julukan yang diantaranya Mutiara Teluk Persia. Bahrain hingga tahun 1521 terdiri dari daerah Ahsa yang lebih besar. Kotib keduanya kini menjadi Provinsi Timur Arab Saudi, serta awal kini Pulau Bahrain. Daerah Bahrain terbentang hingga kini Kuwait hingga Oman dan dinamakan Provinsi Bahrain atau Iklim Al-Bahrain. Namun pada 1521, kedatangan Portugis telah memisahkan awal kini Bahrain dengan daerah lainnya, dan hingga kini Bahrain dikenal sebagai wilayah yang dikenal sekarang. Dari abad ke-16 Masehi hingga tahun 1743, pemerintahan Bahrain sentiasa berubah-ubah di antara Portugis dan Persia. Akhirnya Sultan Persia Nadir Shah menguasai Bahrain dan atas alasan politik mendukung mayoritas Syiah. Pada lewat abad ke-18 Masehi, keluarga Al-Khalifah mengambil alih pulau ini untuk menjaga agar pulau ini tidak jatuh kembali ke tangan Persia. Mereka menjalin persahabatan dengan Britania Raya dan menjadi negeri di bawah naungan Britania. Minyak ditemukan pada tahun 1931 dan sejak itu Bahrain dibangun dan mengalami modernisasi pesat. Hal ini juga menjadikan hubungan dengan Britania Raya lebih baik dan dibuktikan dengan makin banyaknya pangkalan-pangkalan Inggris yang pindah ke pulau tersebut. Pengaruh menguat seiring dengan makin berkembangnya negara ini. Puncaknya saat Charles Belgrave dilantik menjadi penasihat. Belgrave kemudian mengukuhkan sistem pendidikan modern sebagai bagian pendidikan di Bahrain. Setelah Perang Dunia Kedua, sentimen anti-Inggris menguat di wilayah-wilayah Arab dan mengakibatkan terjadinya kerusuhan di Bahrain. Pada tahun 1960-an, pihak Inggris menyerahkan masa depan Bahrain pada arbitrase internasional dan meminta agar PBB mengambil alih tanggung jawab.
pada tahun 1970, Iran terus-menerus menuntut haknya terhadap Bahrain dan pulau-pulau lain di Teluk Persia. Namun, salah satu perjanjian dengan pihak Britania Raya, mereka kemudian setuju untuk tidak meneruskan tuntunannya terhadap Bahrain jika tuntunan Iran lainnya dikabulkan. Britania Raya mundur dari Bahrain pada bulan Agustus 1971, menjadikan Bahrain sebagai sebuah negara merdeka. Peningkatan harga minyak pada tahun 1980-an sangat menguntungkan Bahrain, namun harga minyak yang turun drastis malah tidak terlalu mengguncang perekonomian, walaupun terasa sulit. Hal ini mengakibatkan sektor ekonomi dipaksa berkembang dan bervariasi. Setelah terjadinya revolusi Islam di Iran pada tahun 1979, tokoh Syiah Bahrain pada tahun 1981 melancarkan perebutan kekuasaan. Walau bagaimanapun, percobaan mereka gagal. Pada tahun 1994, kerusuhan demi kerusuhan dilakukan oleh golongan Syiah yang tidak puas dengan ketidakadilan pemerintahan. Pada bulan Maret 1999, Hamad ibn Isa al-Khalifah menggantikan ayahandanya sebagai kepala negara. Ia menjalankan berbagai perubahan, di antaranya memberi hak pilih kepada kaum wanita dan membebaskan semua tahanan politik. Bahrain hingga hari ini merupakan anggota Liga Arab. Baiklah, lanjut ke bagian peninggalan di kota Bahrain. Bahrain memiliki banyak peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya peninggalan sejarah yang terkenal adalah Istana Bahran, yang merupakan bukti bahwa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan pernah berdiri sebuah kerajaan. Selain itu, Qal'at al-Bahrain adalah situs arkeologi yang menjadi tempat untuk menggali lebih dalam lagi soal berbagai struktur yang berbeda seperti pabrik, komersial, militer, perumahan, dan keagamaan. Dengan wilayah seluas 16 hektar, Qal'at al-Bahrain merupakan sebuah gundukan besar bersejarah. Ini telah menjadi warisan budaya UNESCO pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu Masjid Al-Khamis di Manama. Bahrain juga menjadi salah satu masjid tertua di dunia Arab yang menarik untuk dikunjungi. Masjid ini dulunya dijuluki Masjid Dua Menara dan memiliki pasar setiap hari Kamis. Lanjut ke bagian toko-toko yang terkenal di Bahrain. Beberapa tokoh terkenal di Bahrain meliputi yang pertama yaitu Hamad bin Isa al-Khalifah, Raja Bahrain saat ini. Yang kedua, Khalifah bin Salman Ali Khalifah, Perdana Menteri Bahrain. Yang ketiga adalah Syekh Salman bin Hamad, putra mahkota dan Perdana Menteri di Bahrain. Bahrain memiliki sejarah yang kaya, dengan peninggalan seperti Istana Bahran yang menjadi bukti bahwa di Kabupaten Labuhan Batu Selatan pernah berdiri sebuah kerajaan. Selain itu, Bahrain pernah menjadi tempat tinggal Dilmun, sebuah kota pusat perdagangan yang penting pada zaman perunggu yang menghubungkan Mesopotamia dan lembah Indus. Manama, ibu kota Bahrain, juga memiliki keunikan pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Sekian penjelasan saya tentang sejarah kota Bahrain. Maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan datang pada saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.